berdaulat di tempat ini. Karena kami tahu Tuhan mengasihi setiap pemuda remaja, mengasihi setiap kami. Karena itu Tuhan, dalam rancangan Tuhan hari ini, apa yang tidak pernah kami pikirkan, hari ini Tuhan kerjakan yang baru. Roh Kudus ambil alih semua pelayanan pada sore hari ini, dari awal sampai selesai. Kami siap memuji Tuhan hari ini. Karena itu ibadah ini kami tabiskan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus. Yang cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebelum kita memuji Tuhan, saya mau kita sebagai anak muda yang ada tempat ini, kita berkenalan dulu sama teman-teman yang belum kenal. Yang belum kenal ya, yang sudah kenal jangan kenalan ulang. Minimal 5 orang, minimal 5 orang kita kenalan dan kita saling bersalaman, kasih mesra dalam Tuhan. Kita boleh bersalaman sekarang ya. Udah kenalan minimal 5 orang. Nanti sebentar akan ditanya ya, betul-betul tidaknya. Kita akan memuji Tuhan. Kita semua di sini anak muda, amin. Amin. Jangan kita memuji Tuhan kayak orang-orang yang sudah tua, tapi kita harus memuji dengan gaya anak muda. Kita harus bebas. Siapa di sini yang melayani sebagai rebana atau banner di gereja, angkat tangan. Ayo, jangan malu-malu. Ya, kalau yang rebana sama banner biasa sering bergerak, atau yang singers juga biasa dikasih tahu untuk lebih semangat memuji Tuhan. Dan kita akan bergoyang bagi Tuhan, sebab Allah sumber kuat kita. Amin. Kita angkat pujian ini. Hanya
persembahan pujian dari teman-teman kita yang ibadah kemarin sudah dikasih nama paten The Buckets ya. The Bukit Kesucian. Waktu dan tempat dipersilakan. Sekali lagi kasih tepuk tangan dulu buat teman-teman kita. Surga, kami bersyukur Tuhan karena Engkau baik dan tadi kami sudah memuji Engkau, kami sudah meninggikan Engkau. Sekarang tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kepadamu ya Tuhan. Kami tahu bahwa kami mau memberi dengan hati kami yang terbaik bagi Engkau, sehingga Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita mau nyanyikan satu pujian, Aku Diberkati. Sebab
kesaksian hidup dari kakak yang surprise. Sebentar kita akan kakaknya akan dipanggil, tapi sebelumnya kita mau menyanyikan satu pujian bagi Tuhan dulu. Kita mau siapkan hati kita. Kalau teman-teman tahu, pada hari ini kita memiliki tema I am yours, yang artinya aku milikmu. Kita semua ada milik Tuhan, amin. Jadi mari kita mau nyanyikan lagu ini, bahwa kita semua adalah generasi Tuhan, generasi milik Tuhan. Kesesakanku
tahu Tuhan ada di tempat ini. Mengasihilah Tuhan dengan caramu. Karena setiap pemuda dan semua kami adalah milik Tuhan. Tuhan bertanggung jawab setiap momen apapun itu bentuknya. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Hari ini kan siap mendengar firman Tuhan, siap mendengar setiap keajaiban kesaksian dari semua yang akan melayani Tuhan hari ini. Kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Ya, silakan duduk kembali. Oke, sambil duduk beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Saya waktu di belakang tadi duduk, saya berpikir karena ini terlalu dekat, jadi orang Manado bilang bikin gugup. Iya, seperti itu. Ya, puji Tuhan, saya mungkin tidak khotbah hari ini, tapi sebelum adik-adik mendengar kesaksian, saya mau katakan beberapa hal yang inti untuk semua, dan saya berharap di luar bisa dengar. Halo? Iya, ya di luar bisa dengar. Beberapa waktu ketika saya ditelepon oleh seorang hamba Tuhan. Dan ketika seorang hamba Tuhan itu telepon, ada satu perkataan yang menarik. Dia katakan pada saya, karena saya juga anak rohani dari beliau, jadi dia bilang begini, Niko, setiap kali saya mengizinkan orang melayani, saya tidak pernah tertarik dengan pendeta atau hamba Tuhan yang hanya berbicara tetapi dia tidak pernah mengembleng pelayanan. Tetapi saya lebih tertarik ketika hamba Tuhan ini mengayomi sekitar 5 orang. Karena dia berarti mengalami pengayoman, dia tahu caranya mengayomi. Karena firman Tuhan itu bisa teori, tapi untuk mengalami tidak sebanyak orang mengalaminya. Oke? Artinya begini, kalau hari ini saya khotbah, saya bisa saja berteori tentang apa yang saya tidak alami, tapi saya hanya baca dalam firman Tuhan. Tapi ketika teman-teman mendengar kesaksian, itu adalah sesuatu yang dialami, yang sudah hidup, dan itu memberkati semua kita. Amin. Kita lihat 1 Korintus pasal 6. Ayat yang pertama, Korintus 6 ayat 19 tentang aku milikmu. Sekali lagi 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Sudah? Iya, kalau ada yang bawa HP bisa lihat di HP, kalau yang bawa Alkitab bisa lihat di Alkitab. Kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Untuk menjelaskan ayat ini, sampai kadang orang dewasa tidak banyak orang memahami. Anak muda itu saya kasih tahu kebanyakan ciri khas dari anak-anak muda. Saya percaya dan saya berharap anak muda yang hadir hari ini akan tetap bangkit melayani di gereja masing-masing. Oke? Tidak hilang-hilang. Amin. Saya pernah khotbah ayat yang sama di dalam firman Tuhan ini. Bagaimana kita ditebus Tuhan dengan Alkitab bilang bukan dengan emas atau perak, tetapi dengan darah yang mahal. Jadi artinya ini berbicara tentang penebusan. Ini secara dewasa. Ini belum saya kasih tahu secara anak muda. Orang dewasa itu sulit kadang mencerna tentang ayat ini. Kenapa saudara mungkin melihat orang tua saudara, om atau tante saudara yang sudah menjadi orang Kristen tapi hidup mereka tidak pernah berubah. Karena mereka banyak menyadari bahwa hidup mereka adalah untuk mereka sendiri. Kalau ibadah hanya sekedar jadi orang Kristen, tapi tidak pernah memahami bahwa hidupnya sudah dibayar. Oke? Jadi anak muda tahu kalau misalnya begini, saudara punya HP, lalu misalnya ada orang tua yang biasa kalau mau kasih hadiah ke anak-anaknya, mungkin tidak secara cash bayarnya. Mungkin dia kasih cicil begitu.
Secara cicil Bapak Ibu, maksudnya teman-teman pemuda atau anak-anak muda, kalau dicicil selama itu belum lunas berarti itu mungkin milik kita tapi belum milik kita seutuhnya. Oke? Tapi ketika sudah lunas berarti itu bukan milik toko lagi, itu milik kita. Oke? Jadi ketika Tuhan membayar lunas orang semua, sebenarnya di dalam firman Tuhan berkata dalam Korintus, saya kasih tahu, Korintus berkata begini, di dalam atau terletak di dalam diri manusia sebenarnya tidak ada yang benar, semuanya berdosa. Makanya Rasul Paulus bilang dia ingin melakukan yang baik, tetapi yang sebenarnya yang dia lakukan justru apa yang dia benci itu yang dilakukan. Karena sebenarnya hati nurani ingin melakukan yang baik, tapi daging kita selalu ingin yang dosa. Anak-anak muda itu saya kasih tahu ciri khas anak muda, dia jarang berpikir yang di belakang, dia jarang berpikir yang masa depan, dia selalu berpikir apa yang di depan mata. Makanya anak muda banyak hancur karena apa yang depan mata itu yang dia lakukan. Saya mau kasih satu hal begini. Mungkin setiap saudara anak muda berada di gereja manapun. Setiap khotbah, setiap momen apapun kadang jarang mengubah kita. Setelah kita ibadah turun dari altar, setelah bergereja teman pemuda punya model seperti itu saja, tidak ada perubahan. Tapi saya kasih tahu, yang banyak mengubah orang adalah hadirat Tuhan. Sentuhan Tuhan dalam diri seseorang itu yang banyak mengubah. Tapi untuk saudara alami sentuhan Tuhan itu saya bilang, kalau roh Tuhan memimpin hidupnya, orang itu pasti berubah. Kalau cuma sekedar bahasa roh, tapi tidak dipimpin oleh roh yang membuat dia berbahasa, dia tetap melakukan hal yang jahat. Setelah pulang, beri ruang untuk roh itu bekerja. Karena roh itu tidak akan bisa bekerja kalau saudara berpikir yang lain. Roh itu akan bekerja kalau saudara beri ruang untuk dia bekerja. Orang tua itu seringkali dia berpikir, misalnya anak besok mau sekolah dengan uang seperti apa, kebutuhan anak-anak. Kalau selama dia tidak tenang, sekalipun dia orang Kristen, dia akan frustasi dengan keadaan itu. Tapi ketika dia belajar tenang, Tuhan apa yang saya lakukan? Kekuatan Tuhan, kekuatan roh itu memampukan dia untuk melakukan tugasnya dengan baik. Oke? Beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Saya mungkin lama sekali, sudah berapa tahun kenal Kakak Hendy, tapi saya tidak pernah tahu Kakak Hendy itu seperti biasa, seperti apa. Tapi yang saya tahu, beliau cuma ada di altar, seringkali kasih motivasi anak muda. Tapi saya hanya pernah dengar sedikit. Dulu Kakak Hendy itu rambutnya gimbal kalau tidak salah. Ya suka nyanyi rapper kah tidak? Nyanyi apa? Reggae, iya. Nyanyi reggae, begitu. Mungkin anak yang baju batik tadi praktek begini-begini kira-kira. Iya reggae kira-kira begitu. Orang yang musikal rata-rata dia suka dengan nuansa seperti ini. Begitu. Saya tidak tahu musik, tapi karena saya senang menyanyi, saya suka dengan ketukan drum yang lagu Pelukis Cakrawala tadi sama yang barusan ini persembahan. Ya senang begitu. Tapi saya mau kasih tahu, beri ruang hari ini dengar kesaksian dengan baik, pulang dari tempat ini pasti diberkati Tuhan. Saya persilakan Kakak Hendy untuk berbagi kesaksian. Mari tepuk tangan yang paling meriah dulu. Tuhan memberkati. Shalom. Yang di luar shalom. Ini di luar rencana. Kita waktu itu diskusi, sebenarnya tidak ada momen ini. Ini momen yang tiba-tiba ada peribahasa berkata begini, be careful with what you wish. Ada yang tahu artinya? Itu bahasa Oborau. Be careful with what you wish. Ada? Ini pasti saya yakin semua sekolah ya. Belajar di sekolah toh? Katra belajar. Ya, belajar. Be careful with what you wish. Jadi hati-hati dengan apa yang kamu inginkan, kamu doakan. 1 minggu, 2 minggu sebelum acara ini, saya di rumah. Terus saya berpikir,
Saya ini pengen bagikan saya punya pengalaman buat anak-anak ini. Mungkin pengalaman saya ini bisa memberkati mereka. Itu disapu kepala. Terus tiba-tiba mungkin dengan rencana Tuhan yang harusnya kita rencanakan ada khotbah dan lain-lain, tiba-tiba ada sesuatu dan lain hal tidak jadi dan saya berdiri di sini. Waktu itu kita baku tunjuk siapa yang kesaksian siapa. Pertama bilang Kakak Iman, Kakak Siska, semua tunjuk saya lah, oke lah. Jadi dari momen ini saya berani mengatakan bahwa Tuhan itu ada, ya. Dia dengar kau punya doa, ya, dengar kau punya permintaan. Semua yakin Tuhan itu ada tuh. Yang tidak yakin angkat tangan. Yang tidak yakin angkat tangan. Yakin ya? Saya ini sebenarnya maunya sapu teman pelayanan ini, sapu soulmate. Kakak Iman ini berdiri di samping saya boleh. Karena ketemu pengalaman hidup tidak beda-beda. Itu yang mungkin bikin kita dua ini waktu ketemu di kayak mana 2000 berapa ya? 2010. Itu belum kenal Siska. Siska masih di Jawa sana. Melody dengan JJ masih di awan-awan. Kita ketemu, tidak tahu kenapa, mungkin orang bilang itu yang kemarin kita ibadah kemarin apa namanya? Love bond. Kita mungkin punya ikatan, Tuhan pertemukan kita berdua. Dengan spontan kita bilang, kita harus bikin sesuatu untuk anak muda di KMA. Karena waktu pengalaman kita datang ke sini, kita nih selalu dari gereja ini mau pergi ke gereja sana tuh susah. Dari gereja ini mau ketemu ke gereja ini tuh susah. Dari gereja ini mau saling mengunjungi itu susah. Padahal kita baca Alkitab yang sama. Padahal kita menyembah Tuhan yang sama. Tapi atas dasar motivasi itu saya dengan dia akhirnya diskusi. Kita berani untuk membuat komunitas ini tahun 2015. Jadi saya undang beliau berdiri di sini karena cerita hidup saya tidak berbeda jauh dengan Iman. Jadi mungkin Kakak Iman bisa sambil duduk, saya lanjut. Nanti Kakak Iman boleh tambah lah. Saya namanya diberi nama oleh orang tua itu panjang. Tong orang Papua kalau kasih nama tuh panjang, ijazah tercukup. Hendy, pakai Yohanes, pakai Christian, dan yang paling terakhir, puji Tuhan, Tuhan kasih saya pakai marga Sikora. Jadi sapu bapak nih orang asli di Kaimana sini, tapi dong semua ada di Jayapura. Sapu mama nih dong rumah namanya Tongkonan. Tongkonan itu Toraja. Jadi half blood, jadi campur-campur. Saya pu istri satu, sapu ipar ada duduk di luar sana, namanya Tina. Tina ini saya menikah dengan dia saudara perempuan. Terus saya dikaruniai anak dua, namanya Asael dan Abiel, anak laki-laki. Saya ini bingung mulai dari mana, karena kalau mau lihat sapu hidup yang dulu itu memang membayangkan saya itu saya malas. Karena terlalu jauh dari Tuhan. Saya lahir di keluarga yang ibu saya itu paling taat berdoa, paling taat masuk gereja. Saya ini orang paling taat masuk gereja dari setiap hari Minggu, dan semua ibadah saya paling taat. Kalau ada absen, saya absen paling banyak. Tapi gereja buat saya itu rutinitas. Saya hanya memenuhi keinginan orang tua yang tiap pagi kalau hari Minggu saya bangun pagi, pergi sekolah Minggu, pergi gereja, pergi ibadah pemuda dan pulang. Nothing happen, tidak ada sesuatu. Di luar jahat luar biasa. Namanya minuman keras, namanya rokok, namanya narkoba, itu semua ada di saya. Kalau saya bayangkan itu tuh selalu pengen menangis. Saya selalu berdoa tiap hari, Tuhan pagari saya, jaga saya supaya saya tidak mau kembali seperti itu lagi.
Kalian tahu kenapa? Kenapa saya tidak mau kembali seperti itu lagi? Padahal kalau menurut dunia itu semua enak. Enak ya. Siapa yang sini tukang minum? Miras. Saya tahu pasti ada. Tidak apa-apa. Kasih tahu saja. Hah? Atau ada yang pernah coba? Ada yang pernah coba? Pasti ada. Saya berani bilang karena saya tahu, pasti ada. Merokok. Siapa yang paling rajin merokok? Angkat tangan, saya tidak apa-apa. Tidak apa-apa, angkat tangan, habis ini kita berdoa sama-sama. Siapa yang masih suka merokok? Ada 2 orang di sana, terima kasih. Merokok itu enak buat orang-orang yang merasa enak. Saya habiskan rokok itu 1 hari itu bisa 3 bungkus. Mungkin Kakak Iman juga dulu gitu ya. Kita juga nih pemabuk, bukan peminum, itu memang tukang mabuk. Mungkin Kakak Iman juga dulu begitu. Karena saya juga tahu, Kakak Iman dulu suka minum Wiro. Tahu Kalau yang tertawa tahu itu Wiro. Yang senyum pasti tahu apa itu Wiro. Itu semua nih. Jadi memang kehidupannya jahat luar biasa. Banyak anak-anak muda bilang begini, kakak nih kan, kakak kita nakal-nakal dulu. Ini ada anak pemuda yang kasih tahu ke saya, kayak gitu nakal-nakal, gitu waktu. Nanti kalau ada waktu itu sama dengan kakak. Kalau Tuhan izinkan kau berdiri sampai umur kayak saya 37. Siapa yang di sini yang tahu setiap detik kehidupannya ke depan seperti apa? Siapa yang tahu? Tidak ada. Kalau Tuhan izinkan saya berdiri di sini dengan pengalaman saya sampai saya berumur sekarang 37 tahun, itu mungkin Tuhan punya rencana untuk saya harus ceritakan ini kepada kalian. Ya. Jadi saya nih hidupnya paling rusak sudah. Rambut gimbal panjang, jarang-jarang cuci, bau tapi pede. Sudah bau rambut, bau rokok, bau minuman. Saya semenjak berhenti merokok baru saya tahu bahwa orang merokok itu bau sekali. Kehidupan yang tidak memuliakan, perubahan itu butuh proses. Kalau kau belum bisa lari, paling tidak kau jalan. Kalau kau belum bisa jalan juga tidak mampu, paling tidak kau merangkak. Tapi kalau susah juga, merayaplah pelan-pelan. Tapi jangan pernah mundur. Saya ingat kata-kata itu, beliau berdoa buat saya dan saya dilawat Tuhan luar biasa. Tapi saya tidak, setelah itu bukan berarti saya langsung stop dengan dosa-dosa saya, tidak. Saya menyatakan diri saya mau bertobat dan saya melayani di gereja, tapi kehidupan dunia itu saya masih jalankan terus. Saya masih luar biasa, minum dan lain-lain itu luar biasa, masih jalan. Saya lakukan dosa itu terus sampai sekalipun saya melayani di altar, itu tetap saya lakukan. Sekalipun saya berdiri dan bilang Tuhan saya mau ikut kau, tapi saya tetap lakukan. Saya yakin ada yang begitu. Kita harus berdiri, menyatakan diri dibaptis, bilang Tuhan saya mau ikut kau. Tapi dosa tetap kita lakukan, dosa yang luar biasa. Dan Tuhan pukul saya dengan luar biasa. Ini saya pernah cerita buat anak-anak yang beribadah dengan saya generasinya, siapa Meme Dora, yang sudah banyak keluar, Ranu dan teman-teman. Kalau kalian ini mungkin generasi yang baru, generasi NLC sebelumnya saya pernah cerita. Saya menikah kurang lebih 6 tahun dengan istri saya yang saya pacari 8 tahun. Siapa yang sini pun sudah punya pacar? Angkat tangan. Saya tak percaya sekali. Siapa di sini sudah punya pacar? Masa kakak Igo tidak ada? Pasti ada toh? Ada, mau kakak Igo terangkat tangan. Berapa lama kakak Igo pacaran? 2 tahun. Siapa lagi yang sudah punya pacar? Salah. Kok kalau su pacaran berhenti rokok nanti ada doang makan bakso. Su berapa lama pacaran? 4 bulan, masih muda sekali. 4 bulan. Saya pacaran 8 tahun. Kenapa 8 tahun? Karena dia bapak jahat. Nanti bisa tanya Tina di depan, Tina tahu. Pacaran 8 tahun.
menikah 2012, kita tunggu berdoa itu untuk dapat saya pengen punya anak itu, saya berdoa, kita bergumul itu kurang lebih 5 tahun. Pada satu saat setelah kita melayani, Tuhan jawab doa saya. Saya dikasih anak perempuan yang sangat cantik, dan karena saya suka dengar musik, waktu itu lagu-lagunya GMB, ada satu lagunya judulnya Favor, dan anak itu saya namakan Favor. Nama tengahnya saya paling suka dengar Darlene kalau menyanyi. Siapa yang tahu Darlene? Darlene Hillsong tahu ya? Yang menyanyi di saat badai bergelor, di saat badai pakai sing bergelai. Saya namakan dia Favor Darlene Supasti, dan harus ada si Cora, harus ikut terus. Saya kasih nama itu. Pas waktu persalinan, waktu itu saya melayani, tapi saya masih lakukan dosa, masih kepala batu. Tuhan suka kasih jawab doa, tapi masih kepala batu. Pada saat di Jayapura istri saya melahirkan, anak ini begitu lahir, luar biasa cantik, saya sudah senang. Jam 10 dokter panggil saya masuk. Ini memang pukulan yang membuat saya memang betul-betul jatuh. Jam 10 dokter bilang, dokter itu namanya dokter Timothy, dan dia seorang pendeta. Dia suruh saya masuk ke ruangan, dan saya lihat sapu anak itu seluruh badannya itu ditaruh jarum, banyak sekali, dan dia bernapas itu satu gitu saya. Dan waktu itu dokternya bilang gini, hanya Tuhan yang bisa selamatkan dia. Waktu itu saya dengar itu macam langit ini betul-betul runtuh. Saya lihat sapu anak perempuan yang begitu cantik Tuhan kasih, tapi dia tidak bisa bernapas dengan baik. Dan dokter itu hanya bilang hanya Tuhan yang bisa selamatkan dia. Kalaupun dia selamat melewati masa kritisnya, dia akan cacat seumur hidup. Coba kamu bayangkan kalau posisinya seperti saya. Saya dihadapkan pilihan, kalau Tuhan selamatkan dia akan cacat seumur hidup. Tapi kalau dia tidak selamat, Tuhan panggil kembali. Saya hanya lihat 1 jam. 1 jam, saya anak yang saya tunggu 5 tahun, saya lihat 1 jam. Saya bilang, dokter, apapun yang dokter bisa lakukan, saya siap terima resiko dengan cacatnya. Saya akan sayang dia dengan dia punya cacat, saya akan jaga dia. Tuhan, dokter bilang saya usahakan. Kami bekerja, Bapak berdoa. Jam 12 saya pergi lihat dia tidak perubahan. Saya berlutut di bawah jendela rumah sakit berjam-jam. Lututnya sampai sudah sanggup berdiri. Saya bilang, Tuhan kalau bisa tukar sudah. Ambil saya, jangan sapu anak. Sapu istri saya melahirkan begitu luar biasa sakit. Dia begitu terpukul, begitu hancur. Kami berdua memang tidak bisa berkata apa-apa. Tepat saya lupa jam 9 malam, jam berapa itu kami tunggu dengan masa kritisnya, naik turun. Saya setiap kali lihat anak ini hanya bisa begitu ya. Saya masuk dengan istri saya dan kita berdoa berpelukan, dan saya berdoa, saya bilang, Tuhan, saya sudah tidak bisa lihat dia tersiksa. Jadi kalau Tuhan mau ambil, Tuhan ambil sudah. Kita dua siap. Begitu ketemu dua amin, saya pada laki-laki datang peluk saya bahwa Favor sudah tidak ada. Jenazahnya saya bawa pulang. Maaf teman-teman, saya memang sedikit emosional kalau cerita kayak gini. Karena saya alami, anak yang saya tunggu begitu lama, saya bawa pulang ke rumah sakit itu jenazahnya saya bawa pulang. Setelah dikubur, kita berduka, saya sudah melayani. Saya sudah kerja buat kau, tapi kenapa kau ambil? Kenapa? Pertanyaan itu di kepala saya. Saya dari semua pelayanan saya stop. Saya bilang tidak adil, tidak fair. Saya sudah menyatakan diri ikut kau, saya kerja buat kau, tapi kenapa kau ambil orang yang paling saya sayang? Tiap hari di bar, kembali lagi ke kehidupan lama.
Dan memang Tuhan itu dahsyat, luar biasa. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang tidak pernah tidur, Tuhan yang bisa membuat segalanya. Dia bisa membuat semuanya itu baru. Tahun 2017, dari 2015-16, Tuhan kasih saya, kita ke dokter, istri saya dinyatakan hamil. Waktu dia ikut prajabatan ya, ikut prajabatan. Tuhan kasih hamil. Istri saya ikut prajabatan keguguran. Pas waktu ibadah NLC 2015. Yang kubur anak itu berdua itu saya dengan kakak Iman. Ketendo yang gali kuburan, skop depan rumah, ketendo yang kubur bayi sekecil ini. Tuhan ambil lagi kali kedua. Ketiga lagi istri saya hamil, Tuhan ambil lagi. Di sini 3 kali saya bilang, ini mau yang bagaimana, pelayanan yang bagaimana yang kau mau? Semua sudah. Tuhan ambil 3 kali. Dan 2017 ketika hamil, saya bersuka cita luar biasa, kami jaga baik, dan Tuhan kasih saya anak laki-laki yang luar biasa. Dan dengan anugerah Tuhan, saya namakan dia Asael. Asael ini bagian dari Triwira ya, pasukan-pasukan Daud. Asael, Yoab dan lain-lain. Keajaiban Tuhan terus sampai di situ. 2017 Tuhan kasih Asael. Asael baru mau 1 tahun, Tuhan kasih 1 lagi buat saya. Jadi Tuhan itu luar biasa teman-teman. Tuhan kasih 1 lagi anak laki-laki, dan saya namakan dia Abiel. Mereka 2 sekarang bertumbuh besar luar biasa. Jadi yang saya mau bilang teman-teman, kalau kau sudah jadi milik Tuhan, berlakulah menjadi milik Tuhan. Jangan mendua hati. Jangan mendua hati. Sebelum Tuhan pukul, jangan minta Tuhan pukul. Sebelum Tuhan kutik telinga, jangan minta Tuhan kutik telinga. Ada momen untuk kau mau melangkah maju, melayani Tuhan, pakai itu baik-baik. Karena belum tentu proses yang saya alami itu dialami oleh kalian ya. Belum tentu. Semua manusia ini proses berbeda-beda. Dan belum tentu kalian hasilnya belum tentu juga sama seperti saya. Saya mau bagi buat teman-teman bahwa saya kasih ingat, perubahan itu memang proses dan tidak semudah membalik telapak tangan. Pikul salib itu berat. Kalau salib itu tidak berat, Tuhan Yesus tidak jatuh berkali-kali di Via Dolorosa. Pikul salib itu berat. Berat luar biasa. Tapi kalau kau bisa maju, maju. Jangan pernah mundur. Saya mau bagi ini buat teman-teman. Ini pengalaman saya yang Tuhan bentuk saya luar biasa. Saya bisa berdiri di sini sampai umur saya sekarang sudah 37. Dan saya memang sudah terpantas juga berdiri di depan sini. Kayak ini masih muda-muda semua. Sedikit lagi mau 40. Ini yang saya mau bagikan buat teman-teman semua ya. Adik-adik semua, kalau kau dapat momen untuk berubah, dapat momen untuk menjadi milik Tuhan, mendapat momen untuk merubah hidupmu menjadi baru, ambil sekarang. Jangan tunda, karena belum tentu besok itu bangun pagi dan menikmati matahari. Belum tentu. Belum tentu, bukan saya bicara kita meninggal dan lain-lain, belum tentu, siapa tahu besok Tuhan datang. Who knows, tidak ada yang tahu. Mungkin besok sebentar malam kita tidur, orang kita sayangi Tuhan angkat, tidak tahu. Jadi kalau bisa ambil keputusan untuk ikut Tuhan dan berproses bersama Tuhan, ambil sekarang ya. Saya masih berdiri ini karena anugerah Tuhan. Tuhan kasih saya kesempatan untuk bercerita mungkin buat kalian. Tapi besok, lusa saya tidak tahu, karena waktu itu misteri, kita tidak tahu. Bahkan Tuhan Yesus sendiri bilang di Alkitab, dia juga tidak tahu kapan waktu itu, hanya Bapa yang tahu ya. Jadi teman-teman, saya punya cerita ini bisa memberkati kalian semua. Mungkin kalian ada bisa ambil terus ingat-ingat di kepala. Intinya saya mau kasih tahu, ambil kesempatan itu sekarang, jangan tunda. Amin. Karena waktu itu tidak ada yang tahu.
teman-teman. Jadi kita berkumpul di sini, teman-teman. Pergi kembali ke kopu gerejamu, kembali ke gereja masing-masing dan berkati gerejamu. Bertumbuh di gerejamu masing-masing. Jadi terang di gerejamu masing-masing. Keluar dari sini jadi terang di, kamu dari GBI kah, GKPMI, GKII, apalagi GBI, GPDI, apalagi masih banyak ya. GPDP, GGP, banyak ya. Pokoknya yang ada GG itu semua kembali ke gerejamu masing-masing dan bertumbuh di gerejamu masing-masing, bantu gembalamu di gereja masing-masing, bantu majelis di gereja masing-masing, bantu pelayanan di gereja masing-masing. Karena ketemu waktu kita tidak tahu. Ambil waktu itu sekarang ya. Saya mau kasih pesan terakhir buat kita semua. Yang saya mungkin bisa baca depan sini, kita harus bersatu di dalam Kristus. Jadi komunitas ini kita kumpul, kita harus bersatu dalam ya. Itu mungkin singkat cerita. Sebenarnya saya hidup ini panjang lebar, tapi nanti ada waktu lah. Kita ketemu di, mungkin kan berdoa kita mungkin ada youth camp kah, kita pernah bikin youth camp pertama. Mungkin nanti kita akan bikin youth camp yang kedua, dari situ kita akan banyak berbagi cerita. Amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih. Waktu saya kembalikan buat Bapak. Iya, puji Tuhan, itu kesaksian sangat luar biasa. Mungkin terlalu dewasa untuk anak-anak SMP, SMA untuk dengar itu. Tapi ingat satu kelak, pasti saudara anak-anak muda alami hal yang sama. Saya pernah melayani satu anak di Kaimana ini. Dia waktu itu masih SMP kelas 2. Dan bapak mamanya itu suka sekali kalau saya layani dia. Karena dia tidak pernah masuk gereja di mana-mana. Lalu saya berapa kali datang kepada dia, datang jemput dia tetap bilang tidak mau. Terakhir dia setelah lulus SMA, itu umurnya 18 tahun. Saya datang ke rumah papanya, tapi tidak tujuan jemput dia. Tapi karena ada dia di situ, saya coba ajak lagi. Tetap dia tidak mau. Tapi minggu kemarin dia bilang begini, Bapak jemput saya mau ibadah. Begitu. Lalu saya tadi malam jam 9 jemput dia. Dia datang tidur di pastori. Saya tanya dia, kau umur berapa? Sekarang 19. Saya waktu itu layani dia dari umur dia masih 15 tahun atau 14 tahun. Dia nanti menyerahkan diri untuk cari Tuhan umur 19 tahun. Kadang anak-anak muda itu kalau dipaksa belum dia mau, itu lama. Tapi ketika Tuhan menyentuh hatinya, hari ini juga terjadi sesuatu. Jadi kesaksian kakak Hendy biar memberkati, kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Tapi mengajarkan kita bahwa Tuhan itu sangat mengasihi, mencintai. Saya juga kemarin di ibadah PGGP pernah bersaksi, saya ditegur Tuhan buta 3 hari. Tapi hari ketiga saya melihat buta tidak ada alasan, tidak ada penyakit semua, tapi tiba-tiba saya buta total. Waktu itu yang tadi anak-anak alter itu yang ini nih di pojok, dorang itu tinggal dengan saya waktu dorang masih SMP ke SD waktu itu. Dorang yang lihat saya waktu itu. Tuhan tegur, Tuhan banyak menegur kita. Anak-anak muda juga kalau orang tua tegur belajar dengar. Kalau Pak Pendeta, siapapun di gereja tegur belajar taat. Amin. Jangan menyesatkan. Saya ingin menyanyikan satu pujian dan biarkan Tuhan mengalir dengan saudara. Mari tundukkan kepala. Tundukkan kepala di hadapan Tuhan dan izinkan Tuhan yang bekerja di masa remaja, di masa muda. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan. Jesus. Duduk saja, tetap di dalam hadirat Tuhan sekali lagi. Kalau pemuda remaja hari-hari ini engkau merasa jauh dari ibadah-ibadah, engkau tidak lagi main rebana di gereja, engkau tidak lagi main banners di gereja, engkau tidak lagi choirs, engkau tidak lagi mengikuti ibadah pemuda, engkau tidak lagi mengikuti kegiatan-kegiatan gereja, engkau datang sama Tuhan malam hari ini. Sekali lagi haleluya. Semua katakan pujian ini bersama-sama, yang ada di dalam maupun yang ada di luar. Jesus, haleluya. Amin. Ambil kesempatan ini engkau bersama dengan Tuhan. Ini tidak akan kembali, atau mungkin kembali, tapi momennya yang berbeda. Tapi kesempatan ini engkau ada di tempat ini. Engkau mungkin kembali sempat bermain-main, engkau sibuk dengan pergaulanmu, tapi waktu ini engkau datang sama Tuhan. Haleluya. Jesus, haleluya. Kami tidak akan tumpah tangan, tapi Tuhan yang akan beracara. Jesus, haleluya. Piano saja bersama dengan pemuda remaja, semua katakan sesali setiap tindakan yang tidak baik, tinggalkan segala perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan, tinggalkan dan ambil kembali dan katakan, Tuhan, aku menyesal. Saya belajar melayani, belajar menghormati keluarga, belajar menghormati orang tua saya, belajar dengar-dengar kepada orang tua. Dan biarlah berkat masa muda akan menjadi bagianmu. Sekali lagi sama-sama. Sambil menutup mata sebelum kita masuk dalam doa, biarkan piano saja. Sambil menutup mata, saya bersaksi satu hal. Saya pernah mendidik ponakan saya, dia umur 19 tahun. Dan pada waktu itu dia dari Manado datang di Kaimana. Satu ketika dia main musik malam dan sore hari hanya saya dengan dia di rumah. Dia main gitar lalu dia menyanyi pujian itu, lagu rohani. Tiba-tiba dia di ruang tamu, dia berbahasa roh dengan sendirinya. Dia tiba-tiba dipenuhi oleh Roh Kudus, anak itu ponakan saya. Dan dia dipenuhi dan saya biarkan dia dalam keadaan pintu semua terbuka. Tapi dia dilawat Tuhan pada saat itu. Tapi satu kali belum genap 1 tahun dia bersama dengan saya, mamanya dan bapaknya minta dia pulang. Tapi saya mau bilang, saya pesan kepada dia dan orang tuanya, kalau dia pulang, taruh dia di tempat yang baik untuk dia bertumbuh. Tapi selang beberapa waktu dia masih baik-baik saja. Tetapi dia mulai pelan-pelan menjauh dari komunitas. Dia mulai dari gereja, dia tidak lagi ibadah, dia mulai kembali ke kehidupan, dia mulai cari teman-teman minum, dia mulai merokok, dia mulai minum. Tetapi singkat cerita, beberapa hari kemarin saya mendengar sekarang dia ada di penjara. Hati saya sedih karena waktu itu saya melihat dia baik-baik saja. Lalu dia bilang begini, di penjara dia berkata, "Mama, tolong saya keluarkan dari sini." Tapi mamanya bilang begini, "Doni, biarkan kau tanggung setiap resiko yang kau lakukan. Selama ini mama sudah berusaha untuk mengajarkan kamu yang baik, tapi kau tidak dengar. Tapi jalani kehidupanmu yang sekarang ada di penjara.
Kadang-kadang kesempatan yang baik bagi kita itu sulit kita tangkap. Tapi selagi pendetamu, selagi orang tuamu mendidik engkau baik, belajar dengar. Aku berserah. Mari saudara bangkit berdiri. Aku berserah pada Yesus. Mari sama-sama katakan dalam hidup, dalam doamu, katakan aku berserah. Sesali itu yang salah. Apa yang engkau tidak bisa lakukan dengan kekuatanmu, beri sama Tuhan. Engkau berharga di hadapan Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan. Engkau berharga. Engkau berharga. Engkau berharga. Sisa masih tetap aku berserah. Beri setitik ruang, beri setitik ruang untuk Tuhan bekerja, beri setitik ruang untuk Tuhan menolong, beri setitik ruang untuk engkau masa muda, engkau mengevaluasi keadaanmu. Aku percaya ada mujizat yang akan
aku remaja ikuti doa saya. Tuhan Yesus, mulai malam hari ini saya tidak berjalan dengan kekuatan saya, tapi saya beri semua masa muda saya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, mulai hari ini Tuhan pimpin, Tuhan menolong segala yang tidak baik yang datang kepada saya akan disingkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Saya berjalan, saya bekerja, saya belajar, saya sekolah, semuanya untuk hari ini. Saya tidak lagi sendiri, tapi saya bersama dengan Tuhan. Dan mulai hari ini saya tahu saya tidak lemah, tapi lebih dari pemenang. Saya akan berdoa. Tuhan Yesus berkati semua yang ada, semua kami yang mendengar hari ini firman Tuhan, mendengar kesaksian, dan biarlah kami pulang berbeda pada waktu kami datang. Kami akan menjadi terang, menjadi berkat di rumah kami, di lingkungan kami, di sekitar kami. Kami mengurangi kebiasaan buruk, tapi kami belajar untuk menang dan terus menang. Berkati kakak Hendy yang berbagi kesaksian, berkati rumah tangganya, kedua anaknya yang merupakan hadiah daripada Tuhan. Biarlah mereka menjadi keluarga yang masuk dalam perjanjian Tuhan, sama seperti Ayo kehilangan anaknya tapi digantikan lebih luar biasa lagi. Itu yang terjadi atas keluarga kakak Hendy ya Bapak. Bahkan semua yang melayani diberkati. Kami berdoa juga berkati tempat ini, pelayanan di tempat ini. Engkau Tuhan akan menjadi dengan pengurapan, dengan lawatan Tuhan, dan jiwa yang dimenangkan akan dibawa Tuhan, dan ada kemuliaan di tempat ini. Dan semua yang hadir diberkati Tuhan. Ini doa syukur kami di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Silakan. Haleluya. Semuanya sudah rasakan pemulihan dari Tuhan? Amin. Amin. Yang merasakan, mari lambaikan tangan buat Tuhan. Haleluya. Jadi kita pulang dari tempat ini, kita tidak sama lagi. Amin. Kita harus menjadi pribadi yang baru. Ya. Masih dalam lawatan Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Jadi semuanya kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Semuanya kita fokus sama Tuhan.
bersyukur dan berterima kasih malam hari ini lawatan Tuhan terjadi buat pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Kaimana. Kami berdoa Tuhan pakai mereka dengan dahsyat dan luar biasa. Mereka akan seperti anak panah yang dilepas. Mereka juga seperti Daniel, seperti Yusuf, seperti Samuel. Mereka seperti Timotius, dan mereka seperti orang-orang yang dipakai Tuhan dalam Alkitab. Terima kasih Bapa di surga, memberkati badan pengurus New Life, dari koordinator sampai ke semua seksi-seksi. Tuhan pakai mereka dengan luar biasa, dengan dahsyat untuk mengumpulkan adik-adik mereka, sehingga Kaimana akan menjadi berkat lewat mereka, lewat New Life. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur. Firman yang sudah dibagikan, kesaksian yang sudah disampaikan, itu akan tertanam dalam hati adik-adik mereka saat ini. Mereka akan pulang dan mereka juga akan bersaksi buat teman-teman mereka yang mungkin tidak tergabung dalam New Life ini. Tapi New Life ini akan menjadi berkat ke depan terus sampai Kaimana penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sebentar anak muda, remaja, mereka akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Mungkin saja mereka yang datang dari Coa, dari airport Kampung Baru, Bantemin dan sekitarnya, Air Tiba, Air Merah, Roy dan sekitarnya, Batu Putih, bahkan sampai di kota. Kami minta penyertaan Tuhan dengan segala kuasa-Mu memberkati mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa biar berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat daripada Allah Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, memberkati mereka semua. Haleluya, haleluya. Kita yang percaya sama katakan amin. Lagu selanjutnya saya berikan kepada Kakak Hendy. Terima kasih, silakan duduk Bapak Surbai. Bapak Pendeta, saya minta Bapak di depan waktu. Yang lain boleh silakan duduk. Jadi malam ini kita spesial, Bapak Pendeta Surbai datang bersama dengan kami. Beliau adalah ketua PGGP Kabupaten kami. Jadi di PGGP itu ada kumpulan gereja-gereja semua di sana, dan Bapak Surbai menjadi kehormatan hadir bersama kita di sini. Kiranya momen ini menjadi titik awal kita maju melangkah. Kita tidak melihat lagi kau dari gereja mana, tetapi kita mau melangkah, kita satu dalam. Kita sudah selesai ibadah. Bapak Pendeta, terima kasih sudah hadir bersama kami memberikan support. Teman-teman semua terima kasih. Saya pesan sekali lagi, tidak peduli kau dari gereja mana, tidak peduli kau gereja di mana dan lain-lain, asal kita berdiri atas firman yang sama, kita hati sama, kita adalah saudara. Ingat itu ya. Dari sebentar bakulah hafal muka, ketemu di jalan, tegur. Ya, tegur, berikan senyum yang manis.